Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan NIM akhiran 510 pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas 7 UU-KT. Baik, untuk yang pertama dari penambangan skala kecil. Jadi, penambangan skala kecil itu seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok kecil dengan menggunakan peralatan sederhana dan tanpa izin yang resmi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting di banyak daerah, terutama di pedesaan karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal yang mungkin tidak memiliki akses pekerjaan formal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Meskipun di sisi lain, kegiatan ini seringkali menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti pencemaran tanah dan air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses pengolahan biji, serta kerusakan ekosistem yang dapat mengancam keberlangsungan sumber daya alam yang ada. Lalu ada dasar hukum dari tambang rakyat. Yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang di mana izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut adalah IPR, yaitu adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jadi tentang pertambangan mineral dan batu bara merupakan landasan utama yang mengatur seluruh aspek pertambangan termasuk penambangan rakyat. Dalam UU ini diatur mengenai izin pertambangan rakyat atau IPR yang diberikan kepada individu, badan usaha, atau koperasi dengan batasan luas wilayah yang ditetapkan, yaitu maksimal 1 hektar untuk perseorangan, 5 hektar untuk kelompok masyarakat, dan 10 dan hingga 10 hektar untuk koperasi. Lalu ada PP nomor 96 tahun 2021 yang dimana PP ini mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara secara lebih rinci, termasuk prosedur perizinan untuk IPR, yang dimana PP ini menetapkan berbagai ketentuan terkait rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional, serta mekanisme izin usaha pertambangan yang mencakup izin pertambangan rakyat. Lalu ada PETI, yaitu penambangan tanpa izin, yang dimana terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimana dalam undang-undang ini pasal 158 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal senilai 100 miliar rupiah, menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk menindaklanjuti praktik penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Selain itu, di pasal 161 juga mengatur sanksi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pengolahan atau penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan yang sah, sehingga memperkuat upaya penegakan hukum terhadap PETI. Lalu ada PP nomor 96 tahun 2021, yang dimana PP ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk prosedur perizinan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat. PP ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya mineral yang baik dan berkelanjutan, serta menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan pertambangan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Lalu, selanjutnya ada penjelasan dari merkuri dan kasus bahaya dari merkuri ini. Jadi, apa sih itu merkuri? Merkuri itu merupakan air raksa yang dimana adalah logam berat yang sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Sering digunakan dalam proses penambangan emas skala kecil atau PESK untuk memisahkan emas dari bijinya melalui metode amalgamasi, yang dimana meskipun penggunaan merkuri dalam penambangan emas memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi para penambang, dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem sangat merugikan, di mana paparan merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem saraf, ginjal, dan otak, serta berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan pada anak-anak dan janin yang terpapar selama kehamilan. Jadi, yang pertama kasusnya ada di pencemaran di Sungai Citarum di Jawa Barat, yang dimana salah satu contoh nyata dari bahaya merkuri ini terjadi di Sungai Citarum, Jawa Barat, di mana aktivitas pertambangan emas skala kecil telah mengakibatkan pencemaran berat akibat penggunaan merkuri. Di daerah ini, limbah dari proses penambangan yang mengandung merkuri dibuang langsung ke sungai, menyebabkan akumulasi merkuri dalam sedimen dan biota perairan, di mana penelitian menunjukkan bahwa kadar merkuri dalam ikan yang ditangkap di sungai tersebut jauh melebihi ambang batas aman untuk dikonsumsi oleh manusia, yang dimana akibatnya banyak warga yang mengonsumsi ikan dari sungai tersebut mengalami gejala keracunan merkuri, termasuk kerusakan neurologis dan gangguan kesehatan lainnya.
Lalu kasus nomor 2 ada di Kalimantan, tentang komunitas penambangan di Kalimantan, yang mana kasus lainnya ini menggambarkan bahaya merkuri yang ada di Kalimantan, di mana komunitas penambang emas skala kecil melakukan praktik penambangan tanpa perlindungan yang memadai. Di sini, para penambang sering terpapar uap merkuri saat melakukan proses pembakaran amalgam untuk memisahkan emas dari campuran merkuri. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat paparan merkuri pada para penambang dan masyarakat sekitar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa banyak anak-anak di desa tersebut yang mengalami peningkatan kadar merkuri dalam tubuh mereka akibat terpapar melalui udara dan makanan yang terkontaminasi. Lalu yang terakhir ada studi kasus dari penambangan tanpa izin ini. Yang pertama, ada di pertambangan ilegal di Ketapang di Kalimantan, yang dimana salah satu contoh nyata dari penambangan tanpa izin ini terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini dilakukan oleh warga negara asing yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Diperkirakan mencapai 1.020 triliun. Dalam kasus ini, penyidik menemukan bahwa sekitar 774,27 kg emas dan 937,7 kilo perak hilang akibat aktivitas ilegal tersebut. Penambangan menggunakan metode penambangan dan memanfaatkan lubang tambang yang seharusnya dipelihara untuk kegiatan resmi. Selain itu, penggunaan merkuri dalam proses pengolahan biji emas ditemukan dengan kadar yang cukup tinggi, yaitu sekitar 41,35 mg per kilogram, yang menunjukkan risiko pencemaran lingkungan yang serius. Pelaku dalam usaha ini terancam hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal sebesar 100 miliar rupiah berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, dan proses hukum masih berlanjut di pengadilan untuk menegakkan keadilan. Lalu kasus yang kedua, pertambangan ilegal di Karangmojo yang di Kebumen, yang dimana kasus lainnya yang mencolok terjadi di Desa Karangmojo, Kecamatan Karangayam, Kabupaten Kebumen, di mana kegiatan tersebut penambangan batu akik yang dilakukan secara ilegal tanpa izin pertambangan rakyat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan penambangan dengan sengaja dan tidak memiliki alasan pembenaran untuk kegiatan tersebut. Aparat kepolisian berhasil menyita alat-alat yang digunakan dalam penambangan serta hasil tambang yang diperoleh secara ilegal. Berdasarkan pasal 158 tadi dan pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan untuk mencegah praktik ilegal serupa di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah perbandingan antara tambang rakyat yang berizin dan pertambangan yang tidak tanpa izin atau tidak berizin atau peti ini menunjukkan bahwa tambang rakyat beroperasi secara legal dengan pengelolaan yang sesuai standar, memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Sebaliknya, penambangan tanpa izin atau peti ini beroperasi tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial, serta mengabaikan keselamatan kerja, di mana diperlukan upaya kolaboratif untuk menegakkan hukum terhadap penambangan tanpa izin ini, dan mendukung tambang rakyat agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat dan pelindungan lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka dan beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.